Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, ya dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke obrolan kita ya tentang pi, saya hanya mengingatkan bahwa cuaca yang tidak kondusif saat ini, yang tidak bisa diprediksi, jaga kesehatan. Karena lagi-lagi ragam penyakit bisa saja menimpa keluarga tercinta kita, termasuk juga isu-isu yang tidak sedap didengar lah. Termasuk ya kemarin kan kita ngalamin sebagaimana COVID seperti itu adanya ya, semua mengalami, semua merasakan. Maybe next itu ada something yang memang kita harus prepare dari sekarang ya, tergantung juga pemerintah kita yang mudah-mudahan tanggap, sigap dan lebih responsif terhadap apa yang akan agenda-agenda luar sana yang merugikan rakyat ya, merugikan masyarakat dunia. Itu harus juga responsif ya, mudah-mudahan kita berdoa saja. Artinya kita tidak serta-merta hanya memikirkan saja bagaimana kita ikhtiar, bagaimana kesehatan, tapi utamanya adalah kesehatan. Oke ya, itu untuk hanya sekedar sharing, untuk saling menjaga, mengingatkan masalah kesehatan. Oke, kita lanjut ke Pi Network saja. Ya, untuk Pi Network ini teman-teman, wah teman-teman ini udah luar biasa ya, banyak sekali dan udah rame banget di berbagai media. Di medsos, di grup dan lain sebagainya, di YouTube. Wah, udah banyak banget yang upload juga mungkin ya, YouTuber di luaran sana. Ada beberapa yang harus kita pahami teman-teman. Ya, jadi seingat saya udah sering banget di beberapa video saya selalu sampaikan, baik nggak masalah, saya ingatkan kembali. Artinya saya berusaha untuk berbagi pemahaman kembali, karena gini, teman-teman cobalah, kalau ini jangan ngandelin dari YouTube aja. Misalkan kayak dari saya gini, coba cari di Google gitu loh. Di Google itu kan banyak, atau mungkin ke artificial intelligence sekarang, apa yang nggak tahu dia ya, kecerdasan buatan ini tahulah. Coba tanya, apa itu mainnet, apa itu open network. Open network sama open mainnet apa bedanya, kan gitu, supaya teman-teman bisa baca sendiri gitu. Jadi bukan dari orang persen. Kalau memang tidak percaya ya, kalau memang tidak relevan lah, artinya begitu. Jadi teman-teman harus memahami apa itu mainnet. Open sama mainnet itu dua suku kata ya. Open sama mainnet. Jadi open mainnet apa artinya? Kalau open semua orang tahu lah, buka artinya kan gitu. Mainnet tuh apa ya? Network apa, open network sama bedanya apa? Nah, ini masih saja banyak sekali yang belum memahami. Saya selalu katakan bahwa mainnetnya Pi Network itu sudah terjadi sejak September 2021. Makanya kenapa ada disebut yang namanya mainnet tertutup. Gitu teman-teman. Kenapa ada mainnet tertutup? Di situ sudah mainnet namun masih dalam ruang lingkup komunitas. Saya ulangi, perkataan ini persis sekali sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang open network itu sekarang. Kalau open mainnet itu sudah dimulai sejak 2021 September. Mainnet itu, main itu utama, net itu jaringan utama mainnet. Saya pernah detailkan ini untuk mainnet ini. Itu jaringan utama. Kita tidak akan bisa menerima real coin Pi semenjak 2021 migrasi pertama kalau belum mainnet. Nggak bisa Bapak Ibu, teman-teman, nggak bisa. Kalau untuk project yang koin meme itu ada bahasanya TGE, token generate event. Jadi TGE ini adalah pengiriman atau distribusi token ya, koin yang kita tambang atau airdrop ke wallet kita atau ke address bursa kita. Kita punya alamat nih, wallet bursa atau wallet cold wallet. Ada hot wallet, ada cold wallet, ada dua macam kan. Nah, itu artinya ketika TGE berarti sudah mainnet, bukan lagi testnet, bukan lagi jaringan yang uji coba, sekedar uji coba saja, bukan begitu. Itu mainnet. Jadi
ada real coin, ada distribusi. Bahkan di Pi Network ada artinya mainnet tertutup. Di sana kita bisa buy and sell internal antar komunitas yang disebut dipublish di Pi Network Community atau di Pi Network Project. Ini adalah adanya peer to peer jual beli atau buy and sell ketika posisi berhubungan dengan produk dan jasa. Karena barometer Pi itu adalah produk dan jasa, makanya ada peer to peer. Beli produk ini bayar dengan Pi, beli produk ini bayar dengan Pi. Makanya banyak toko-toko offline yang menghadirkan QR code untuk membayar menggunakan koin Pi. Tapi hanya komunitas saja. Toko tersebut offline juga kalau bukan komunitas ya raiso, karena nggak punya akun. Jadi yang usaha itu yang buka berarti dia punya akun, berarti dia juga pionir. Cuman posisinya dia di sini mungkin pionir ini adalah sebagai apa? Sebagai penjual, ya. Penjual di mana menjadi salah satu gabung menjadi di ekosistem Pi Network. Jadi yang pionir biasa nih, ya, yang pionir biasa bisa beli ke warung si A misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau jaringan yang digunakan oleh proyek tersebut sudah jaringan utama yang akan dipakai selamanya jaringan itu. Makanya disebut jaringan utama, bukan lagi jaringan tes. Sebelum mainnet itu adalah adanya tes dulu. Sebelum si komunitas menerima token atau koin itu belum bisa dikatakan real coin. Gitu teman-teman, itu harus dibedakan. Nah, kalau open network lagi-lagi saya katakan, kalau open network ini adalah ketika utilitas atau aplikasi di luaran sana itu bisa masuk adopsi, mengintegrasikan diri terhadap proyek tersebut. Itu open network jaringan. Jaringannya tidak ditutup lagi. Tidak hanya dibatas di komunitas lagi, tetapi dibuka untuk umum seluruhnya, seluruh dunia. Itu namanya open network global. Makanya yang sekarang yang terakhir open network. Ada satu artikel yang saya baca, teman nge-share di grup teman bahwa terbalik. Open network dulu baru mainnet. Gitu. Berarti orang itu nggak paham, kasih asumsi, tetapi mohon maaf saya bilang salah. Makanya coba project crypto ini tahapannya kita sama-sama pelajari dulu ya. Tahapannya ada presale, kalau di airdrop itu tujuan presale itu apa, ada testnet itu untuk apa, tujuannya manfaatnya untuk apa, kan gitu. Nah, jadi untuk yang finalnya seperti yang Pi Network ini adalah open network, buka jaringan, ibarat kata buka gembok akses buat di orang luar, gitu loh. Orang luar ke kita kan komunitas nih, orang luar bisa akses, misalkan anggap di luaran sana ada vendor. Vendor apa nih? Vendor emas, vendor apa segala macam, baik yang sifatnya toko offline atau online, mereka bisa mengintegrasikan daripada pembayarannya itu ke Pi Network. Dengan mereka tentu punya akun lah ya, artinya begitu. Nah, bisa setelah open network. Termasuk juga di sini karena memang udah open network secara global, berarti apa? Bursa pun bisa mengakses, bisa mengintegrasikan diri karena tidak ada aturan lagi, karena tidak ditutup. Kalau di open mainnet tertutup itu udah nggak bisa, memang di lock sama core team. Jadi mau kayak gimana juga bursa mau menjual nih yang namanya Pi Network nggak bisa. Adapun misalkan yang berani mencantumkan nama Pi itu bukan asli koin Pi yang IOU dulu sebelum open network saat ini yang akan direncanakan. Hati-hati, itu palsu begitu loh teman-teman. Karena kuncinya belum dibuka. Nah, sekarang open network ini adalah kunci secara global dibuka. Gitu, aplikasi-aplikasi luar baik termasuk juga perbankan. Ya, perbankan kalau misalkan memang nanti dilibatkan, jadi nih sesuai isu ya, sesuai informasi-informasi di luar yang mengatakan bahwa ini katanya Pi Network bahkan bisa langsung ke bank, dan itu pun setahu saya mungkin iya ke depannya, tetapi kalau untuk langsung itu kan butuh proses.
tetap perbankan. Di video sebelumnya kan saya sampaikan bahwa blockchain ini banyak diadopsi oleh perbankan, tetapi bukan serta-merta langsung saat ketika open network itu akan terjadi. Tidak demikian. Ada prosesnya dulu. Bahkan ketika open network open pun nanti tanggal 20 yang sudah diumumkan di beranda, teman-teman bisa lihat. Bukan serta-merta saat itu langsung nilai besar terus kita tinggal geruduk ke bank nuker kita langsung mendadak kaya raya. No. Bukan seperti itu. Ya, karena memang di sini jelas barometer Pi Network visi misinya adalah untuk produk dan jasa. Gitu teman-teman. Jadi harus bisa bedakan antara open network dan open mainnet. Kalau open mainnet sudah saya ulangi lagi 2021 hanya dalam ruang lingkup tertutup. Kalau untuk sekarang namanya open network berarti sudah sekaligus open mainnet terbuka dan open network jaringannya dibuka untuk global. Gitu ya. Oke. Saya rasa jelas. 20 Februari Open Network ya ada di beranda, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi udah nggak ada pertanyaan lagi sekarang kapan Open Network. Dan mungkin orang-orang yang awalnya skeptis terhadap Pi Network, Pi Network nggak bakalan mainnet, nggak bakalan listing, nggak bakalan apa segala macam. Yo monggo. Kan saya selalu katakan, yo monggo bebas. Saya udah nggak mau debat buat apa capek. Waktu yang membuktikan kan gitu. Saya selalu di video saya bilang begitu. Udah nggak masalah. Mau menyangka seperti apapun, mau seperti bagaimanapun, terserah bebas. Lawang bebas kok. Mau berpikir kayak gimana, mempelajari sebuah proyek kayak gimana ya bebas. Lawang saya aja nggak semua proyek paham kok kan gitu ya. Oke. Nah kemudian ini yang saya antisipasi lagi selanjutnya adalah untuk ada step ketika menghadapi open network seperti saat ini adalah yang pertama hati-hati penipuan. Ini semakin menggila teman-teman. Hati-hati sekali. Ketika ada transaksi misalkan karena udah mendekati nih. Koin kamu saya hargain sekian, mau nggak segala macam. Ntar giliran koin dikirim nggak dibayar tuh banyak, dari dulu juga banyak. Mungkin agak berkurang kemarin-kemarin karena tidak ada informasi dari core team untuk open network. Nah sekarang udah makin menggila karena udah yakin dari core team mengumumkan. Nah, hati-hati. Ada pop up atau notifikasi yang aneh, jangan asal klik. Hati-hati, jangan sampai asal klik. Kalau memang itu ragu betul atau tidak, tanyakan dulu ya kepada kawan yang sama menjalankan, karena banyak yang raib ya. Bukan kesalahan core team di situ, tetapi keteledoran kita karena ketidakpemahaman kita. Pop up yang muncul itu apa dan bagaimana, dari mulai ciri-cirinya segala macam itu harus kita analisa dulu betul atau tidak. Hati-hati ya. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan IOU teman-teman. 2021 akhir ya, dan 2022 akhir, setiap akhir tahun itu IOU selalu ada. Selalu saya sampaikan di video saya. IOU ini selalu ada. Pernah saya bahas fokus masalah IOU ini semacam kayak kertas kosong, kita tulis sekian, selesai, kita bayar dengan uang sekian, tetapi yang dibayar adalah kertas masih kosong, no koin, nggak ada koin, bukan koin asli, kita hanya tanda tangan kontrak saja. Dan kita nggak tahu itu akan jadi real coin diberi ke kita atau tidak kalau kita main beli-beli aja di IOU tersebut. Walaupun harganya mungkin fantastis dan lain sebagainya, hati-hati. Ya, walaupun ada mungkin di lembaga yang resmi, instansi resmi, misalkan di bursa ABC atau tingkatnya bursa itu internasional, oke. Kita akui itu. Ya, kita akui adanya, tetapi kalau untuk keamanannya dan fiksasinya daripada koin tersebut, hati-hati. Karena sampai saat ini tidak ada yang namanya smart contract. Ya, belum ada yang namanya smart contract, belum ada yang namanya integrasi antara bursa dengan core team. Kan lagi-lagi kuncinya adalah open network. Buka jaringan global, buka gembok tanggal 20. Sekarang belum tanggal 20. Hati-hati. Gitu teman-teman. Cukup nonton aja. Di bursa kalaupun memang ada ya IOU harga sekian-sekian, cukup ditonton saja. Ya, jangan berpikir bagaimana karena bahaya. Banyak kejadian kok yang mengikuti IOU akhirnya boncos ya, rungkat kalau bahasa anak sekarang itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kemudian kita lanjut ke masalah perkara isu-isu tentang stablecoin ya, GCP. Nah, ini saya nyentil ke situ.
Lagi-lagi saya hormati ya, saya hargai untuk kawan-kawan di luaran sana ya, master-master di luaran sana yang memperjuangkan nilai value yang termotivasi dari perkataan Nicholas mengatakan bahwa harga pi ini tergantung pionir, komunitas yang menentukan. Ini memang acuannya. Sehingga apa? Keluar gerakan-gerakan membangun nilai dari koin tersebut karena perkataan tadi. Nah, memang betul untuk membangun sebuah nilai pada aset kripto ya, pada sebuah project yang memiliki tokenomik, koin tersebut dibangun oleh komunitas. Ada yang direct oleh verbal seperti Nicholas mengatakan seperti itu, ada yang indirect non verbal. Artinya apa? Di sana developer hanya menyediakan NFT, di sana developer hanya menyediakan game, di sana developer hanya menyediakan bantuan analisis untuk presale-nya. Jadi dengan disuguhkan beberapa faktor itu sehingga komunitas bisa menggunakan koin tersebut ke sana. Akhirnya terlibatlah beli NFT, terlibatlah misalkan untuk biaya main game, misalkan developernya menyediakan game misalkan gitu ya. Nah, akhirnya dengan secara alami semakin banyak adopsi, misalkan banyak nih orang yang tertarik dengan game tersebut sehingga penggunaan dari koin tersebut makin banyak dan itu akan pengaruh kepada value koin itu. Nah, kalau pi memang tidak ada kayak game, tidak ada kayak NFT karena semua di-lock sama core team. Di-lock ada, utilitasnya ada dari dulu. Untuk musik, NFT segala macam ada. Tetapi untuk integrasi secara open network globalnya masih di-lock, makanya kan sekarang dibuka tanggal 20 ini. Nah, ketika dibuka ini sudah pasti muncul harga. Gitu teman-teman. Sudah pasti muncul harga. Nah, kalau muncul harga ini antara yang pertama secara alami tadi. Kalau developer lain mengandalkan hasil daripada tindakan komunitas koin itu digunakan di game atau di NFT, akhirnya mendongkrak nilai dengan adopsi banyak. Apakah seperti itu pi juga nanti? Apakah memang ditetapkan? Nah, ini yang namanya ditetapkan stablecoin, artinya kalau saya baca aturan, jika ingin menjadi stablecoin banyak regulasi-regulasi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya juga yang harus terpenuhi. Memang banyak yang terpenuhi oleh Pi Network, banyak hal yang sudah tergolong masuk kriteria. Namun jika memang ini dijadikan stable misalkan, artinya berarti tidak ada kenaikan. Jadi kalau dijadikan stable tidak ada kenaikan fluktuasi yang seperti Bitcoin. Kalau mau gede-gede sekalian ditetepin jadi stable, kalau mau kecil-kecil mau sedang-sedang ya seperti itu. Kalau berbicara masalah fluktuatif, ini fluktuatif juga harus paham teman-teman. Jangan mentang-mentang kalimatnya fluktuatif, berpikir bahwa naik turun pamdamnya itu unstable, langsung naik turun drastis kayak Bitcoin. Bukan hanya serta-merta seperti itu saja. Teman-teman kalau punya USDT di bursa, di wallet, silahkan. Apakah stabil di 16.000 belakangnya udah selesai segitu? Ada kalanya kita menemukan dolar 15.000. Itu fluktuatif atau bukan? Fluktuatif, tetap terpengaruh. Hanya saja di sini bedanya, kalau ada kan teman-teman di luar sana misalkan begini, kalau yang mengikuti channel saya mungkin bisa kita bisa sharing ya. Fluktuatif kalau misalkan fluktuatif berarti kalau misalkan Pi Network fluktuatif berarti nanti bisa turun anjlok dong. Karena kan di term and conditionnya di Pi Network bahwa pematuhan hukum sama ini golongan kripto yang mengikuti aturan adanya fluktuasi market. Nah, masalah fluktuasi semua jenis mata uang digital itu sudah ada fluktuasi. Rupiah aja ada turun ada naiknya kok. Di bursa BEJ, Bursa Efek Jakarta silakan cek lah. IDX dan lain sebagainya, saham juga turun naik. Ya semua ada fluktuatif tergantung market. Jadi nggak usah ambil pusing masalah untuk fluktuatif, ada tetap. Namun bedanya antara fluktuatif yang signifikan dengan yang non signifikan. Kayak USDT kan dia naik paling berapa sih? Turun juga paling berapa sih?
Nah, rata-rata posisi cenderung stabil di segitu aja. Paling di 15.000, paling di 16.000, mentok 16.000, mentok di bawah paling 14.500. Balik lagi 15 di sekitaran situ saja. Nah, bisa jadi Pi Network pun seperti itu gitu loh. Artinya gini, kalau memang berbicara masalah fluktuatif ya, walaupun bukan stable coin, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan Pi ini bukan stable coin, artinya ngadopsinya ke fluktuasi, tapi fluktuasinya ini lagi-lagi kalau teman-teman memahami tadi dorongan daripada ekosistem airdrop lain dari game, dari NFT, dari apa segala sehingga harganya naik misalkan. Pi sendiri teman-teman kalau yang ikutin aplikasi atau utilitasnya banyak banget. Apakah itu bukan dongkrakan? Itu dongkrakan. Nah, fluktuasi tetap ada, tapi kalau dongkrakan untuk utilitas yang dijadikan underlay-nya ini lebih banyak, bayangkan teman-teman. Daya adopsinya. Aplikasi Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi Vietnam banyak digunakan oleh orang Vietnam. Bahkan orang Indonesia yang bisa menggunakan aplikasi Cina dan Vietnam atau Amerika atau apa segala macam. Apakah itu bukan daya adopsi dongkrak untuk value Pi nantinya? Kan gitu. Jadi nggak usah pusing ya. Apa ya? Saya kadang ya udahlah, saya senyum aja lah hari gitu ya. Karena gimana ya? Ya yang saya pahami, saya pelajarin seperti itu loh gitu loh. Ya tapi terserah kembali ke masing-masing memahaminya seperti apa. Tetapi yang jelas kalau hemat saya Pi Network ini cenderung ke unstable coin. Artinya tidak distabilkan, tidak ditetapkan. Karena Pi Network ini butuh rising, butuh pump. Walaupun ada dam itu tadi ada pump ada dam itu efek atau resiko daripada fluktuatif. Gitu teman-teman ya. Kalau masalah urusan GCP ya itu saya bilang kalau untuk yang mengupayakan GCP, kita bicara masalah GCP jelas ada logikanya, ada logisnya. Banyak di akun X juga membahas kenapa kok harus GCP. Dulu ya 2021 saya membahas bahwa 2020 2021 membahas 2021 lah. 2021 itu saya 2021 saya membahas masalah nilai ya, nilai. Nah, kemarin di X nilai GCP ini ada yang membahas dilihat dari sektor perdagangan global, perdagangan komoditi global dan yang cocok memang GCP. Dulu saya membahas ngelihat dari sektor perbankan. Jadi yang diukur oleh emas. Dari 33 perbankan terbesar di dunia saya gabung karena pemenuhan aset global memang minimal GCP masuknya. Di bawah itu nggak bisa masuk, nggak bisa mengcover. Jadi kebutuhan global, aset global tuh nggak nge-cover. Nah kemarin di X saya nemuin juga teman-teman yang nge-share juga ada di X yang membahas ngelihat dari sektor komoditi perdagangan global dan memang dia katakan cocoknya di GCP. Itu memang kalau secara hitung-hitungan betul, tetapi apakah masalah itu bisa ditetapkan stable di situ atau bagaimana, kita kan nggak pernah tahu bagaimana. Tetapi yang cenderung sekarang progresnya condong ke mana? Condong ke unstable coin. Artinya ada permulaan berapa nih? Iya, ada permulaannya berapa? Kita nggak tahu dimulai di bursanya berapa. Gitu loh, karena tergantung mungkin kan saya pernah bahas. Ada penentuan awal itu berdasarkan hasil dari protokol. Protokol yang kita gunakan adalah Stellar. Ya. Nah, itu kita nanti ada perhitungan tersendiri dari protokol itu sendiri ngelihat dari basisnya track transaksi, adopsi, jumlah komunitas dan lain sebagainya itu dihitung sehingga keluar value sehingga bursa pun akan mengadopsi itu karena digunakan secara on-chain, protokol bisa dibaca oleh bursa sehingga keluar harga sekian gitu loh. Nah, sekarang malah cenderung ke situ. Gitu loh. Jadi kalau untuk GCP something lah, sesuatu lah. Ya, mudah-mudahan memang iya kalau memang berhasil. Ada yang sebagian komunitas ya yang mengatakan bahwa GCP berhasil segala macam. Ya, kita berdoa. Siapa yang nggak mau nilai gede? Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan itu impossible, nggak mungkin. Gitu loh. Ada juga. Jadi kalau saya selalu katakan kita netral saja, ya kita lihat saja, tapi prosesnya kita pahami. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, ketika open network terjadi tanggal 20, pertanyaan saya, apakah bursa yang mau mengadopsi CoinPay itu bisa ditolak atau tidak? Mungkin bisa ditolak kalau Korti memang nggak mau koin ada di bursa itu. Mungkin bisa saja, tetapi secara regulasi fundamentalnya nggak bisa. Mereka karena open network ini adalah buka gembok untuk global, aplikasi luar itu bisa adopsi. Jadi kalau udah ada di bursa 1, 2, 3 udah terus, gitu loh. Jadi nggak bisa ditolak teman-teman. Ya, jadi kalau udah sekarang kalau misalkan bursa ditolak, lawang berarti daya adopsi berkurang dong. Yang awalnya nggak tahu Paynet tuh karena ditolak, akhirnya tetap nggak tahu. Tetapi kalau awalnya nggak tahu Paynet tuh karena dia taunya dari bursa yang A, akhirnya dia ngadopsi Pi karena nilainya bagus misalkan. Nah itu kan nambah komunitas. Ketika nambah komunitas, nambah sirkulasi di utilitasnya, di ekosistemnya. Akhirnya apa? Value terus naik, nambah yang ada, kan gitu. Ya rata-rata memang begitu ya. Coba teman-teman pelajari dengan seksama bagaimana gitu kan. Jadi saya rasa bagi teman-teman yang nggak mungkin masuk bursa, ya sejak awal sih saya sampaikan sejak bikin YouTube ini memang kemungkinan masuk bursa, gitu loh. Antara di awal atau akhir. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya dulu, memang betul saya mengharapkan untuk maksimalnya bursa belakangan. Artinya supaya sirkulasi di utilitasnya maksimal dulu, tetapi ketika memang itu mampu dibarengin tanpa melemahkan ya di ekosistemnya Pain ini, tidak melemahkan utilitas yang ada, ya why not, kenapa enggak? Mungkin bisa lebih bagus, bisa jadi ya. Tingkat analisa kita kan berbeda dengan para ahli. Kalau para ahli mungkin yang itu bukan masalah, serius, bisa saja. Makanya bisa dibarengin. Ketika open network udah akses semua bebas, blast, bisa saja. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu ngejelimet ke arah situ, karena mereka para pakar core team yang sudah menganalisa semua, sudah mengukur ya, sudah mengukurnya gitu kan. Nah kemudian Paynet Network terkait masalah legalisasi ya, kemudian kepatuhan hukum, itu saya katakan sudah clear. Intinya sudah, kita tidak berpikir bahwa bagaimana, sudah oke. Gitu teman-teman ya. Jadi the final saya sampaikan bahwa 20 Februari 2025 Kortim sudah menginformasikan di beranda akun Pi masing-masing bahwa 20 Februari 2025 kita akan bertemu dengan open network. Selamat buat teman-teman pionir yang bertahan, baik yang sudah lolos KYC ataupun tidak, saya katakan selamat karena sudah masuk ke fase open network ya. Karena open mainnet udah, lagi-lagi saya ulangi lagi, jangan salah paham, open network gitu. Jadi saya sampaikan selamat. Dan bagaimana Bang untuk masalah, ya terakhir nih satu lagi ya, dan bagaimana Bang tentang yang belum ter-KYC, yang masih menunggu, yang masih tentatif, yang masih belum dimigrasikan kedua dan lain sebagainya. Nah itu adalah proses yang masih dilakukan oleh Kortim walaupun open network sudah dibuka. Oke, nah ada kemungkinan trik Kortim ketika migrasi kedua ditahan karena mungkin ya, termasuk saya pribadi, migrasi kedua belum menerima. Artinya, nah migrasi yang pertama ini karena akun baru ini banyak yang ter-KYC dan langsung migrasi untuk mengejar target ya 10 juta pionir, sekian juta migrasi dan sebagainya, dan sekarang sudah terpenuhi. Semua tinggal open, makanya diumumkan berarti sudah mencapai semua, sudah clear, sudah oke. Nah, sisanya adalah ke depan itu masih berlanjut teman-teman. Jangan dikata ini berakhir, tidak, ini baru mulai. Karena kenapa? Yang ter-KYC-nya nanti mungkin Maret ada, yang ter-KYC-nya mungkin April itu ada, yang migrasinya mungkin nanti Maret juga ada, baru dimigrasikan nih akun baru, atau akun yang migrasi kedua nanti Maret atau April ada. Jadi semua prosesnya masih berjalan. Jadi ditunggu saja, sabar, tidak perlu khawatir. Yang pasti saya katakan, apalagi yang tentatif, selalu banyak banget yang nanyain, Bang tentatif Bang gimana nih Bang? Ya capek sih sebenarnya, saya ulang lagi jelasin, tentatif kan udah lolos sebenarnya 50%, nanti juga hijau lagi.
gitu loh. Kemudian yang lain-lain juga sama, artinya ketika memang proseduralnya kita sudah ikuti ya nggak usah khawatir, yang penting kita sesuai prosedural, karena Nicholas pernah mengatakan dia tidak akan meninggalkan pionirnya ketika memang sudah sesuai mengikuti regulasi yang diberikan ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terakhir ya saya ulangi, saya sampaikan selamat buat para pionir teman-teman di luar sana. Berapapun harganya nanti, ketika memang ini ada yang melisting di bursa dan sudah approve dengan core team, ya tentunya saya juga akan mantau, saya akan sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau sell di bursa juga silahkan, ya dengan value yang ada nanti berapa, atau mungkin nanti mau hold dulu, ya mau hold untuk di utilitas daripada ekosistemnya Pi, atau seperti apa realnya nanti kita belum tahu seperti apa persisnya. Kalau ada yang mengetahui ABC segala macam ya, apakah dia developer kita nggak tahu. Ini kan hanya analisa, ya analisa, bahwa saya bisa katakan analisanya masih butuh waktu proses. Artinya ketika open network itu bukan berarti harga langsung jeblek bagaimana lah, artinya begitu ya. Tidak, kita open network dulu, walaupun ada di bursa kita bisa sell dengan harga ya ada nanti berapa mungkin di situ, yang KYC masih berjalan, kemudian pendaftaran juga masih open, dan ya terus seperti biasa, nggak ada yang berubah, hanya buka jaringan saja. Ya buka jaringan buat adopsi lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Setahu saya ketika memang seperti itu value harusnya up gitu ya. Langsung pam. Kalau semakin banyak lagi, apalagi ditambah bursa ya, adopsi yang awalnya nyepelein pi mungkin dia bisa beli di bursa, itu kan adopsi juga. Oke, itu aja ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.